Luar biasa. Ya. Dan tema kita hari ini adalah heboh Republik Islam Inggris telah diakui dunia. Ya, bagaimana gereja-gereja di Inggris melahirkan antikristus dan gereja-gereja di Indonesia, ya, saya bilang 90% gereja di Indonesia melahirkan antikristus, Saudara. Serem ya. Ini ngeri sekali. Itulah sebabnya Tuhan tidak jawab doa kalian, Saudara. Anda jangan halu. Tuhan tidak menjawab doamu. Sedih ya, Saudara ya. Sedih sekali. Tapi itulah yang terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau Anda melihat ya di berita-berita bagaimana Inggris jatuh ke tangan Islam ya, bukan karena konversi, saudara ya, bukan karena konversi orang Kristen jadi Islam, tapi Pangeran Charles ini dulu pernah bikin salah, bukan sebuah rahasia lagi ya, bukan juga sebuah teori konspirasi ya, walaupun itu belum diakui secara resmi oleh kerajaan, bahwa kematian Lady Diana dengan Dodi Al-Fayed selingkuhannya itu ya, saudara ya. Dodi Al-Fayed itu anak konglomerat di Mesir, saudara ya. Itu dibunuh oleh keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan tidak menyangkalnya, tapi juga tidak mengiyakannya, digantung, saudara ya. Dan tidak bisa memenjarakan orang-orang yang memfitnah. Kalau memang itu adalah fitnah ya, nggak bisa. Karena masing-masing harus membuktikan, saudara. Dan itu menjadi masalah besar sekarang di Inggris. Dan akhirnya ya di dalam usia 100 tahun lebih ya, Ratu Elizabeth itu tidak mau memberikan kekuasaan itu ke si Pangeran Charles, bahkan mau dilompak. Dia berharap Pangeran Charlesnya mati dulu. Karena apa, saudara? Karena sudah disandra. Akhirnya benar ya, begitu si Charles ini berkuasa, kelar itu Inggris, saudara ya. Semua orang-orang Islam itu diizinkan masuk sama Charles, saudara. Kenapa? Karena disandra si Charlesnya. Tak berdaya. Bahkan mengendorse Islam. Dan akhirnya setelah Islamnya itu di-endorse, ya, wali kotanya London membuat sebuah gerakan orang-orang kulit putih, targetnya hanya orang kulit putih, saudara, diperkosa, ya, diperkosa, anak-anak kecil diperkosa. Supaya apa, saudara? Supaya orang-orang kulit putih keluar dari London. Diganggu, dipukul, pokoknya supaya keluar, diusir dari London, saudara. Dan terjadilah ya Birmingham. Terjadilah juga ya di beberapa kota-kota besar lain, seperti di Milan, ya, dan di kota-kota lain. Oh, itu ngeri, ngeri sekali, saudara ya. Jadi kalau Anda mau sekolahkan anakmu ke Inggris, kalau Anda tidak bisa bahasa Arab, hati-hati, saudara. Wah, kamu bisa jadi sasaran. Karena di Inggris itu lebih banyak orang berbahasa Arab daripada berbahasa Inggris. Ya. Dan kenapa bisa begitu? Karena gereja-gereja di Inggris, mereka berhenti berdiakonia. Mereka berhenti memberitakan Injil. Karena gereja besarnya Anglikan itu kan dikuasai sama kerajaan. Dan gereja-gereja ini menjadi gereja-gereja yang malas. Ada banyak sekali gereja-gereja yang dirubah wali tempatnya. Mereka merasa sudah superpower, sombong. Ya. Sekarang, kalau kamu memberitakan Injil di pinggir jalan di Inggris, di London terutama ya, tangkap polisi, saudara. Tapi kalau kamu sholat di jalan, dibiarkan. Kalau kamu berdoa, cuma mengendingkan cipta saja berdiri begitu ya, kayak berdoa, kamu ditangkap, saudara, di London. Serem ya, sampai sebegitunya. Jadi ketika orang-orang pada dipersekusi lari, dipersekusi karena dia Kristen, iman Kristen lari ke Inggris, ya sama saja. Sama seperti orang lari dari Planet of Apes itu, lalu dia pergi ke bumi. Ternyata buminya sudah dikuasai oleh apes juga tuh. Nah itu juga sama tuh kejadiannya ya, serem ya, ngeri ya saudara ya. Karena gereja berhenti berbuat baik, saudara. Karena gereja berhenti mengirimkan misionarinya, karena gereja berhenti memberitakan Injil. Kemudian, mulai dari ini ya, JD Vance, itu ya, wakil wapresnya Trump, ya, wapresnya Amerika. Dia berkata bahwa sangat berbahaya bila Inggris jatuh ke tangan Islam.
Karena sudah terjadi, saudara ya. Bahkan Donald Trump pun berkali-kali sudah mengatakan, hati-hati kamu Inggris, kamu jatuh ke tangan Islam. Lalu Menteri Luar Negeri, zamannya Sunak ya, zaman Menteri Luar Negeri berkata, ya hati-hati. Apabila senjata nuklir yang kita miliki jatuh ke tangan Islam. Lalu Benyamin Netanyahu berkata, saudara, kami tidak akan membiarkan ada dua negara Islam punya senjata nuklir. Yang pertama adalah Republik Islam Inggris, Republik Britain, dia bilang begitu ya si Benjamin Netanyahu. Sekarang saudara, oh itu sudah diakui dunia ya, wah Inggris itu sudah menjadi negara Islam. Ya, seluruh pemerintahnya Islam semua, saudara. Ya. Imigran itu masuk tak terkendali dan orang kulit putih itu disingkirkan. Makanya ini bisa sebentar lagi Inggris ini bisa terjadi konflik horizontal yang mengerikan. Loh, kok kita jadi perang, Pak, kayak perang salib? Iya, karena kamu terlambat. Kalau kamu tidak terlambat, maka kamu tidak perlu perang. Tapi karena kamu sudah terlambat, kamu harus ambil alih, kayak perang salib dulu, karena terlambat. Mengapa terjadi perang salib? Karena gereja-gereja terlambat untuk berbuat kebaikan. Pseudo-Metodius berkata, Islam ini adalah sebuah kutub hukuman bagi gereja karena tidak melakukan tugasnya. Sehingga harus terjadi perang salib, saudara. Kalau di Eropa terlambat, maka akan ada perang salib. Karena setiap pergantian, jangan bilang itu klinik, tapi setiap pergantian ideologi akan selalu diselingi dengan perang dulu, saudara. Tinggal siapa yang menang. Karena pergantian ideologi ini kan adalah sebuah transisi, ya kan? Sebuah transisi ini akan terjadi perang. Di mana-mana semua pergantian ideologi itu terjadi perang. Mau di Rusia, mau di Cina, ya kan? Zamannya ini kan, zamannya apa itu namanya Partai Nasional Chiang Kai-shek itu melawan si Deng Xiaoping itu, Mao Zedong, lawan Mao Zedong. Wah, itu perang dulu, perang saudara-saudara. Ya kan? Di Jepang juga sama. Ya, ketika restorasi Meiji, ketika terjadi modernisasi Jepang, oh perang dulu saudara, Shogun itu kelahi dulu ya, bunuh-bunuhan. Anda nonton filmnya itu si Tom Cruise yang jadi Last Samurai itu ya. Sekarang setiap pergantian ideologi di sebuah negara dan agama itu adalah sebuah ideologi, saudara ya, yang mendasari ideologi sebuah negara itu selalu perang dulu. Nusantara dulu gimana sama? Raja-raja Nusantara itu kan perang dulu kan? Dia kan melawan Majapahit kan dia harus taklukkan semua adipati-adipati Majapahit kan. Jadi perang itu rata sekali di Nusantara waktu itu. Mereka mau ambil alih Majapahit itu ya. Islam itu mau ambil alih. Oh perang dulu saudara. Sama ya. Di Eropa pun sama. Inggris ini bisa jadi konflik horizontal yang sangat keras kalau Belanda dan yang lain-lain masih belum. Karena gereja masih mendominasi saudara ya. Tetapi yang terjadi benar-benar keras sekali di Inggris ini ya. Kamu lihat nanti ya, apalagi London ini udah dikuasai sama Islam. Ini pasti akan keras sekali, saudara ya. Kamu lihat di Belanda ini ya, orang sudah berani mukul, saudara ya. Ya di Belanda ini orang-orang bulenya sudah berani mukul. Bukan dari satu, saya urusan mati nggak apa, masuk penjara nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau mati konyol. Mereka bilang begitu, saudara ya. Hajar dulu. Jadi kalau ada orang Islam ini mulai ganggu, dihantam sama mereka keras. Kemarin di Inggris, di Belanda ya, ada orang lagi memberitakan Injil lalu dipukuli sama orang Arab, saudara ya. Anda bayangkan kalau saya dikituin, saudara, waduh, bayangin aja, saudara, kira-kira kayak apa ya? Oh, saya berani, saudara ya. Saya kan kapan-kapan mungkin saya akan benar-benar pasang bendera Israel saat saya penginjilan ya, saudara. Ini saya mau ngomong siapa yang berani ikut, nggak berani nggak usah ikut. Saya akan benar-benar pasang bendera Israel dan bendera Belanda saat saya penginjilan, saudara, supaya kelihatan langsung, ya kan? Supaya langsung kelihatan, saudara ya. Tadi di awal saya kasih pengantar ya, mengapa Inggris bisa jatuh ke tangan Islam. Karena Inggris telah melupakan, gereja-gereja melupakan marturia dan diakonia, penginjilan dan bersedekah. Gereja-gereja Inggris terlena dengan hedonisme. Gereja-gereja Inggris terlena, ya saudara, sama seperti Bizantin. Mengapa Bizantin bisa jatuh ke tangan Islam? Karena bishop-bishop gereja ortodoks korup, saudara. Mereka mengenakan pajak gereja perpuluhan yang tinggi
dan mereka hidup di dalam hedonisme. Ya, mereka menggunakan salib-salib yang besar-besar. Makanya saya kalau ada orang jalan-jalan terus pakai kalung salib gede itu saya muak, saudara ya. Saya jadi teringat bishop-bishop ortodoks yang munafik itu, saudara ya, yang memamerkan ritual, yang memamerkan betapa agungnya agama, ya, bahwa mereka itu orang yang beragama yang sangat agung dan luar biasa. Tapi mereka itu orang munafik. Dan mereka hidup dengan hedonisme, mereka menghisap donasi dari masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, dan itulah yang terjadi sekarang dengan gereja-gereja, banyak gereja di Amerika dan banyak gereja di Inggris. Kalau Eropa enggak, saudara. Anda hampir jarang sekali menemukan gereja hedonisme. Kalau ada langsung diserbu saudara sama jemaatnya. Pernah ada Romo Katolik ya di Jerman yang bathtubnya itu pakai dilapisi emas, saudara, keran-kerannya, saudara. Wah, itu langsung diajar itu sama Paus Francis, itu langsung disungkal, saudara ya. Pendeta apa Romo-Romo dan para suster-suster yang bergaya hidup mewah itu langsung dihabisin sama Paus Francis ya, saudara ya. Dan itu adalah reformasi gereja Katolik yang luar biasa di Eropa. Tapi saya di Amerika nggak bisa ya. Dan Paus Leo ini sekarang ini orang Amerika, saudara ya. Eh, belum sudah datengin Ferrari, datengin Paus ini saya sama sekali tidak respect ya. Apalagi kita disuruh belajar sama Islam, kentir ini Pausnya, saudara ya. Beda beda sekali bumi langit dengan Paus Francis ya, saudara ya. Dan inilah saya bilang akhir dari gereja Katolik ya. Tetapi bagaimana ya dengan Indonesia? Oh, Indonesia 90% gerejanya hedonisme. Jangan khawatir. Anda lihat tadi apa Ibu Priscilla Smith, Juli, kenapa saya undang ya saudara, supaya Anda punya contoh. Inilah pelayan Tuhan. Ya. Oh, bukan pekerja sosial, itu pelayan Tuhan, saudara. Itu pelayan Tuhan. Itulah hatinya Tuhan. Bukan kerja sosial, dia punya dasar, ya, punya dasar untuk memberitakan Injil di zaman ini ya, saudara. Maka gereja dengan tidak malu-malu, kalau dulu masih malu-malu ya, agama dipakai buat cari uang itu mereka masih malu-malu ya. Tapi sekarang dengan tidak malu-malu, mereka benar-benar mencari uang dengan jualan agama. Dan agama itu menjadi sebuah bisnis entertain ya. Bukan saja mereka untuk mencari uang terang-terangan, tapi untuk bisnis entertain. Dan yang celakanya lagi, saudara, agama ini dipakai untuk memanipulasi dan membodohi umat. Mau agama apapun juga tidak terlewatkan. Itulah sebabnya, saudara ya, hari ini agama dipakai oleh para ulama, oleh para penguasa untuk mendapatkan vote, ya. Contohnya Partai Demokrat Amerika, dia menggunakan Islam untuk mendapat vote yang banyak. Akhirnya sekarang Demokrat dikuasai Islam. Ya, beberapa senator, semua senator Islam itu ngumpulnya di Demokrat. Ya, contoh Partai Buruh Inggris, semua orang-orang Islam ngumpul di sana di partai kiri. Di Belanda, Perancis, Spanyol, akhirnya kebobolan ada partai Islam semua. Ya, tapi bersyukurlah kepada gereja-gereja Eropa yang mati-matian ya. Kita bersyukur kepada Perdana Menteri ini ya Giorgia Meloni ya, seperti Kanselir Jerman. Kita bersyukur kepada Geert Wilders ya yang terus memberikan suara kenabian bagi kita, dan Donald Trump tentunya. Saudara, bukan saya benci Islam. Kalau saya benci Islam, saya tidak akan beri makan Indonesia. Saya tidak akan teriak-teriak sama kalian untuk beri makan Indonesia, saudara. Ya, kita hanya tolong jemaat kita sendiri saja. Tetapi karena kita mengasihi orang-orang Islam ini, kita kita mengasihi mereka semua. Tidak pandang bulu agamanya apa. Justru kita tidak mau terjebak dengan agama. Makanya saya tidak pernah tanya agamanya apa. Ya, bahkan untuk ruang tolong menolong di antara kita pun, ya, saya bukan asal Kristen masuk kita masuk, enggak. Kamu harus dalam komunitas kita. Itulah bedanya. Nah, kalau yang di Damaris, kamu agamanya apa, kita tidak urusan, kita kasih makan. Kalau yang di Hagios, kamu harus anggota kita. Supaya apa? Supaya kamu jangan punya mental meminta-minta. Hari ini kita lihat tontonan gratis. Bagaimana apologet Kristen menghimpun dana untuk dirinya sendiri.
Ya, begitu dengan kalung-kalung salib besar, pamer dia Kristen, dia orang hebat lah, inilah segala macam. Lalu dia minta uang buat beli rumah, buat beli mobil, buat beli motor besar, buat ngelaporin orang apologet lain ke polisi yang berseberangan dengan dia, saudara. Dan itu semua sedang dipertontonkan dengan gratis di mata Anda, dan Anda dengan semangat Anda berdonasi ya dan menyoraki apologet jagoan Anda. Ya, kan gereja-gereja juga berlomba ya membangun gedung yang mewah. Ya, gereja-gereja berlomba membangun gedung yang mewah. Jadi saat ini ya, saudara ya, banyak orang-orang berlomba-lomba ya menunjukkan keberhasilan Tuhan memberkati itu dengan materi. Ya, nah setelah dia diberkati dengan materi dan Anda terkesima dengan itu, saudara ya, pendeta-pendeta ya. Saya sampai suatu hari pernah ngomong sama Marcel ya, saudara ya. Coba kamu lihat, kalau saya kumpulkan uang buat diri saya sendiri, dan kemudian saya menggunakan barang-barang mewah, tentu orang-orang akan lebih loyal kepada saya. Itu beneran ya, saya sudah amatin puluhan tahun, saudara, percaya saya. Marcel sempat menyanggah, enggak, saya kan bukan orang seperti, oh enggak, saya nggak cerita kamu, ini saya lagi cerita pada umumnya. Orang akan lebih loyal kepada orang-orang dengan penampilan yang seperti ini, saudara. Dan itu sangat manusiawi sekali. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, ya, orang-orang yang sama yang menerima ya 5.000 dan 4.000 orang yang menerima roti dan ikan ya yang berlipat kali ganda itu melihat dengan kepala mereka sendiri. Orang-orang itu juga yang teriak salibkan dia. Mengapa? Karena Yesus tidak mau dijadikan raja dengan segala kemuliaan. Orang-orang Israel ketika dipimpin oleh nabi ya, oleh seorang hakim yang sederhana hidupnya, mereka kurang ajar. Mereka minta raja, padahal sudah dikasih tahu nih, kalau kamu punya raja, dia akan hidup mewah. Kamu akan ditarik pajakmu dan kamu kudu bayar sama dia untuk melihat dia berpakaian mewah. Ya, anak-anakmu akan diambil jadi budaknya dan jadi istri-istrinya. Tapi kamu senang digitukan. Itu sudah, Alkitab sudah menuliskan. Tapi orang-orang ini, rakyat ini, enggak, kami minta raja, dan itulah yang terjadi dengan gereja hari ini. Kamu minta raja, saudara. Kalian minta orang untuk dijadikan berhalamu, saudara. Orang-orang ini menikmati ketika dijadikan berhalamu. Siapa majikan kita, saudara-saudara? Kamu sebut apologet ini, pendeta itu, loyal mati, saudara ya. Wah, dan kamu begitu. Kenapa kamu senang? Karena kamu ingin ya dikenal seperti pendeta ini. Oh, kamu nih, kau percaya? Oh, itu si pendeta ini saya kenal itu. Ini saya tunjukkan fotonya bareng, bangga dia, saudara ya. Oh, kamu tuh nggak jamnya itu ya 4 miliar. Dan dia bangga, saudara. Ya, ini aku yang beliin loh jamnya. Dan kamu bangga, saudara. Tapi ketika kamu berikan uang donasimu kepada School of Life tadi ya, yang nangani orang-orang sakit jiwa, orang-orang terlantar, kamu tidak kelihatan. Kamu tidak kelihatan, kamu tidak ketahuan sih. Dan ibu tadi bisa apa? Si Priska itu tadi bisa apa? Dia tidak punya media sosial, dia tidak punya media sosial buat muji-muji kamu, saudara. Dia tidak punya jemaat ribuan buat, ya ini luar biasa, ini Bu Rosna Baban sudah menyumbang 1 truk tronton beras ya untuk gereja kita, saudara, tepuk tangan untuk Bu Rosna Baban. Nggak bisa. Jadi sekarang nggak punya media, tidak punya audiens untuk memamerkan Anda. Dan Anda suka sekali, ya saudara ya. Mereka ini saya nih ya, cerita ya. Saya sudah support para apologet sampai ratusan juta. Abab tok, saudara. Ababnya gede, padahal yang disumbang cuma 500.000, tapi dia ceritanya 500 juta. Beda di kita, saudara. Kita bilang 40 miliar, kamu tidak percaya, bilangnya 50 miliar. Haleluya, amin. Ya, saudara ya. Hari ini saya tampilkan di depan mata kalian semua seorang ibu tunanetra yang namanya Priscilla Semijuri, tukang ngamen di jalan, tukang ngamen tidak pandai bicara, tukang jualan owol-owol pakaian bekas di Semarang, saudara. Di pinggir jalan siang hari bolong, saudara ya.
Panas Semarang itu enggak kayak di Belanda. Ya, saat panas-panasnya Belanda masih bisa ngadem. Panas, saudara. Dia jualan di awal-awal kadang-kadang ketipu, saudara. Karena buta matanya. Dan dia uang semua penghasilannya. 150 juta. Hebat ya. Dipakai untuk merawat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada beliau. Bagaimana dengan Anda, saudara? Kamu senang yang mana? Kamu suka pelayanan yang seperti apa? Kamu suka menabur di tempat yang seperti apa, saudara? Ini akhir zaman, di zaman akhir yang paling akhir dan terakhir. Mungkin nggak nyampe 50 tahun lagi Tuhan Yesus datang. Ya, rapture, Pak, nggak ada rapture, nggak ada. Itu sebualan para pendeta rapture itu ya, nggak ada rapture. Hari ini, ketika Tuhan datang, kamu sedang menyumbang orang buat beli motor gede, buat nyumbang orang beli mobil mewah, buat beli rumah mewah. Oh, itu kan haknya kita ya berguna berbuah. Itu bukan buah, saudara. Yang berbuah itu tadi cipris, Kak. Tadi itu berbuah itu. Kamu tahu berapa banyak orang yang dibaptis? Semua orang yang ada di rumah dia itu dibaptis. Orang-orang sakit jiwa, orang-orang gelandangan, orang-orang anak yang dibuang, di bayi yang di tempat sampah itu dipungut tuh. Bayi yang dibuang di tempat sampah tuh ya. Nah, itu dipelihara ya. Dan beliau tidak pernah minta uang buat dirinya sendiri. Saudara, seharusnya hamba Tuhan belajar sama beliau. Siapa yang tahan? Tapi itulah jalan Via Dolorosa, itulah jalan salib. Dan masalahnya hamba Tuhan dan jemaat lebih senang yang beginian kan? Iya kan? Lebih senang yang beginian kan? Lalu para apolog itu mendatangi para wanita di rumahmu. Hati-hati. Kalau istrimu suka nonton apolog tertentu, jangan-jangan dijabri lalu ditiduri loh. Oh, sudah kejadian, jangan ngomong enggak. Sudah kejadian beberapa kali-kali orang yang sangat terkenal. Sudah kejadian, saudara. Hati-hati, jangan sampai pendetanya nidurin istrimu loh. Atau suamimu tidurin para apologet cantik ini, betul nggak cantik, cuman gara-gara ya begitu namanya orang tampil berimajinasi, Anda pengen niduri dia. Hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Saya banyak melihat dengan mata kepala sendiri pendeta-pendeta yang cabul, apologet-apologet yang cabul yang menggunakan ya ini tadi audiens yang bodoh, ya, yang lebih suka berdonasi untuk kemuliaan dari si oknum ini daripada untuk kemuliaan Tuhan menolong orang-orang miskin. Dan kalian semua sekarang sedang dipertontonkan dengan gratis. Bagaimana dengan kita, saudara? Hari ini kita terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong supaya jaga kita, hati kita diberi hati yang tulus, hati yang baik. Dan hari ini saya menawarkan kepada Anda, kamu mau pilih ya orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, atau kamu memilih orang yang memilih kaya dengan alasan kalau saya kaya saya akan bisa memberkati orang. Kamu lebih suka hamba Tuhan yang mana? Di akhir zaman ini Paulus berkata, aku miskin namun aku memperkaya banyak orang. Tuhan Yesus berkata, orang kaya susah masuk kerajaan surga. Ya, di mana hartamu di situ hatimu. Ya, jangan sampai kamu salah pilih dan gerejamu menjadi ruang tunggu neraka. Jangan sampai salah pilih sehingga kamu ikut masuk neraka bersama dengan orang-orang hedonisme dan orang-orang yang cinta uang, yang memperkaya diri sendiri dan tidak peduli kepada orang-orang miskin sengsara. Saudara, ingat-ingat tadi pesan hari ini, saudara ya. Ketika gereja kamu salah menabur, jemaat salah menabur, gereja salah menabur, maka jemaat sedang memuja, memberhalakan pendeta atau apologet, sementara gereja, para pendeta dan para apologet sedang menciptakan para antikristus. Sebab akhirnya orang-orang ini akan menyangkal Tuhan suatu hari.
Iman mereka rapuh karena didasari dengan segala kemewahan, segala hedonisme. Dan itu yang sekarang ini saya sedang miris dan saya sedang sedih, saudara ya. Dan saya terus berdoa ya, karena Tuhan pernah kasih penglihatan kepada saya bahwa nanti Indonesia ini penuaian besar-besaran itu, yang menuai itu anak-anak muda ya, yang dari mana? Dari media sosial, saudara. Dan mereka orang-orang yang tidak peduli dengan uang, mereka orang-orang yang tidak peduli dengan segala macam donasi tetek bengek, dan mereka benar-benar radikal militan, ya cinta Tuhan habis-habisan, saudara. Dan mereka menggunakan media sosial itu. Nah, itu yang saya dapatkan dari Tuhan 5 tahun yang lalu. Dan hari ini saya melihat Tuhan, kok hari ini para apologet itu rakus-rakus cari uang, ya, dan skandal ya, seks di mana-mana ya, pendeta, apologet dan seterusnya. Itu mengerikan sekali, saudara. Kalau Anda ngikutin itu, sampai jijik itu rasanya ya, saudara ya. Ya, tapi itulah yang terjadi. Makanya saya menghimbau ya, ayo menaburlah di tempat yang tepat. Salah satunya tadi ya, kalau Anda tidak mau ke Damaris, Damaris kenakan Paul korupsi. Nah, kamu menaburlah tempatnya Cipriska tadi, saudara ya. Nah, Anda boleh cek di Semarang bagaimana sepak terjangnya beliau ini, saudara ya. Haleluya. Oke, kita akan terima berkat Tuhan Yesus. Ya, mereka Adonai, mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penoleh hunika, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai penoleh bisa shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin. God bless you semuanya.